Hijrah yang benar, belajar Islam yang benar pasti membuat seorang muslim meningkat life quality-nya, meningkat produktivitasnya, bukan malah jadi lemah, bangkrut, pengangguran, apalagi jadi beban orang. Karena Islam tidak pernah mengeberi potensi, justru Islam meningkatkan, melipat gandakan kapasitas diri. Assalamualaikum sahabat-sahabat, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam serial The Muslim Mindset. Ini adalah serial video edukatif, inspiratif untuk sobat-sobat semua, muslim-muslimat di Indonesia, agar kita bisa mengupgrade pola pikir kita sebagai muslim. Beberapa tahun terakhir sobat-sobat, ada fenomena yang menggembirakan, yaitu fenomena hijrah. Anak-anak muda muslim, pemuda-pemuda profesional, para pengusaha, mereka berbondong-bondong kajian ke masjid, belajar Islam, majelis taklim. Dan fenomena ini viral se-Indonesia, yaitu fenomena hijrah. Para ex-mud, para profesional, mereka mulai fokus belajar maqamat, belajar qiraah, belajar tahfiz, belajar hadis, kajian-kajian keislaman di masjid-masjid. Ini adalah fenomena menggembirakan, positif bagi umat. Namun ada beberapa fenomena kecil yang perlu kita analisa, yaitu fenomena tentang anak-anak muda yang mulai meninggalkan dunia, dalam tanda kutip dunia gelapnya, menuju dunia yang terang, menuju keislaman. Misalnya, ada orang-orang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang haram di situ, lalu dia meninggalkan. Dia fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang halal, walaupun income-nya sedikit. Itu bagus, itu positif. Ada juga orang yang kerja di tempat yang maksiat, dia tinggalkan, walaupun di situ menguntungkan, dia fokus pada bisnis yang halal, walaupun mungkin dia harus merintis dari nol lagi. Itu positif. Tapi ada juga anak-anak muda yang meninggalkan profesi-profesi yang sebelumnya itu sangat bagus, dia ini sangat profesional di situ, berdaya, dia juga sangat produktif, tapi dia tinggalkan dengan alasan pekerjaan tersebut terlalu duniawi, tidak ukhrawi. Dia fokus ke masjid, dia fokus pada majelis taklim, dia fokus pada agenda-agenda yang dia pikir sangat islami, dia tinggalkan profesionalitasnya, karena itu terlalu duniawi. Nah, fenomena inilah yang hari ini kita hadapi, kita saksikan. Banyak ex-mud yang bisnisnya melesat, begitu dia hijrah, melempam bisnisnya. Banyak profesional muda, arsitek kah, atau misalnya dia ahli biologi, ahli kimia, dia sangat profesional di bidangnya. Lalu dia hijrah, tiba-tiba bidangnya ini kalau nggak ditinggalkan atau tidak terlalu diperhatikan, dengan alasan dia ingin fokus berdakwah, dia mulai melempam tuh. Karir mulai melempam, bisnisnya juga mulai menurun, income-nya juga mulai menurun, produktivitasnya berkurang. Hijrah yang benar, belajar Islam yang benar, pasti membuat seorang muslim meningkat life quality-nya, meningkat produktivitasnya, bukan malah jadi lemah, bangkrut, pengangguran, apalagi jadi beban orang. Karena Islam tidak pernah mengeberi potensi, justru Islam meningkatkan, melipat gandakan kapasitas diri. Apa yang salah di sini? Atau apakah itu benar? Ada orang yang berpikir bahwa saya sudah memperjuangkan Islam dengan meninggalkan dunia itu, karena itu semua duniawi. Fenomena ini kawan-kawan semua kita saksikan di berbagai kota, terutama di kota-kota besar. Dengan maraknya anak-anak muda untuk belajar Islam, alhamdulillah itunya, tapi ada fenomena yang saya kira ini perlu kita perbaiki. Kenapa pikiran ini muncul? Karena ada anggapan bahwa yang mereka lakukan ini tidak berhubungan dengan Quran, Sunnah, Hadis. Yang mereka lakukan itu duniawi, kawan-kawan. Maka ini perlu ditinggalkan. Kita tidak akan masuk surga dengan arsitektur. Kita tidak akan masuk surga dengan kimia, dengan fisika, dengan kedokteran. Kita akan masuk surga kalau kita ngajarin Quran, kita menjadi ahli tafsir, kita jadi ustadz. Sedangkan menjadi ahli biologi, sedangkan menjadi ahli tata kota, kayaknya ini duniawi banget. Ini neraka jalurnya gitu. Maka mulai ditinggalkan. Ini pemahaman yang luar biasa bahaya. Pemahaman inilah kawan-kawan semua yang dulu di Eropa pernah muncul. Namanya secularism. Ada banyak referensi sahabat-sahabat. Saya akan bahas tentang apa itu sekularisme. Ini ada sebuah buku yang luar biasa bagus, ditulis oleh Muhammad Qutb. Ini adalah adiknya Syekh Said Qutb, penulis buku Fi Dhilal Quran. Adiknya ini juga punya buku yang banyak, karya-karya intelektual yang sangat besar. Sebagiannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini tentang mazahib fikriyah mu'asirah, mazhab-mazhab pemikiran modern. Dia mengulas banyak tentang bagaimana awalnya sekularisme itu muncul di barat, di Eropa, sebagai solusi kehidupan mereka yang terlalu dicengkram oleh agama, dan agama itu dianggap oleh orang-orang Eropa mengebiri. Maka sekularisme ini muncul
Beliau ini membahas dengan panjang lebar tentang fenomena sekularisme. Intinya, sekularisme itu adalah faham yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan agama. Jadi kalau kita ingin ibadah, silahkan di rumah aja. Tapi kalau kita berkarir di luar, gak usah bawa-bawa Tuhan, gak usah bawa-bawa ibadah. Karena ini adalah domainnya manusia. Tuhan itu di tempat ibadah aja udah. Itu adalah pikiran orang-orang sekuler. Dan betul berhasil di Eropa. Berhasil bagi mereka dengan agama yang mereka punyai, itu tidak kompatibel dengan kemajuan. Mereka mengawannya gitu. Mereka berpikir bahwa agama yang mereka anut itu tidak kompatibel untuk sains, untuk kemajuan. Maka mulai ditinggalkan. Pemikiran seperti ini kawan-kawan semua, perlahan-lahan masuk ke negeri muslim. Masuk ke negeri muslim mengambil berbagai cara. Lewat penjajahan, lewat para orientalis, lewat guru-guru mereka yang mengajar di sini, atau lewat media sosial, lewat film-film, lewat culture, lewat global culture, itu mempengaruhi pikiran bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Bahkan pemikiran dunia Islam. Karena sekularisme ini kawan-kawan sudah masuk ke dalam sendi-sendi kita dengan sangat parah. Ini ada satu kajian bagus dari Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Beliau menulis tentang al-ilmaniyah al-juz'iyah wal-ilmaniyah asy-syamilah. Bagaimana sekularisme total dan sekularisme parsial ini masuk ke dalam kehidupan kita secara halus. Sekularisme pemikiran ini misalnya gini. Orang-orang barat mengajarkan kepada umat manusia tentang cara berpikir yang memisahkan antara agama dan dunia. Mereka mengatakan gini, al-falsafat al-aqlaniyah al-madiyah, filsafat, materialisme dan rasionalisme itu la taqbalu illa al-marja'iyah an-nihaiyah al-madiyah. Mereka tidak menerima kecuali referensi-referensi yang bersumber dari materi. Wa tuhawilu al-wusul ila al-haqiqati al-falsafiyyati an tariq at-tajrib wal hawas al-khams. Dan mereka tidak mau menerima sesuatu kecuali dengan cara materialisme. Jadi mereka berpikir sumber-sumber agama, sumber-sumber gaib, sumber-sumber spiritual itu tidak diterima untuk kehidupan. Tidak menjadi referensi kehidupan. Maka kalau Anda ingin mengurus ekonomi, ingin mengurus politik, jangan bawa-bawa agama deh. Jangan bawa agama ke politik. Jangan bawa agama ke bisnis. Kita kan cuan bisnis itu. Jangan bawa agama ke fisika. Fisika itu murni penemuan, materi aja udah. Kita teliti. Jangan bawa spiritual. Jangan bawa Allah ke dunia fisika. Inilah yang diajarkan oleh dunia sekularisme. Tanpa sadar kita adopsi. Kita belajar di kampus seperti itu. Di kampus negeri ataupun swasta. Kita diajarkan metodologi seperti itu. Sedikit demi sedikit, ketika kita hidup, kita memasang mindset ini. Kalau kita menjalani kehidupan, kita tidak sedang merasa sebagai muslim yang taat. Kalau itu bukan di mesin, kalau itu bukan di bidang-bidang keislaman. Ketika pemahaman ini masuk, efeknya apa? Perlahan-lahan umat Islam mulai sekuler tanpa sadar. Kalau saya bilang ke Anda semua, kamu muslim sekuler ya? Mungkin nggak terima. Kenapa? Saya muslim yang hakiki kok, saya menjalankan Quran. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita sekuler tanpa sadar. Misalnya, orang yang berpikir bahwa bidang-bidang saintifik seperti misalnya bidang akuntansi, manajemen, bisnis, ini duniawi banget. Yang ukhrawi, yang islami, yang menuju surga itu adalah tafsir, hadis, Quran. Maka itu adalah orang-orang yang mulai berpikir sekuler tanpa sadar. Seakan-akan dipisahkan antara agama dan dunia. Pemikiran ini sangat berbahaya bagi umat Islam di Indonesia. Cuma kadang-kadang kita mengadopsi pemikiran ini tanpa sadar. Dampak paling parah dari sekularisme tanpa sadar adalah dia merasa tidak butuh bimbingan Quran Sunnah di bidang dia sendiri. Ketika dia menjalankan proyek perumahan, dia tidak butuh apa persepsi Quran dalam perumahan. Ketika dia membangun jalan, dia tidak ngerti bagaimana visi Quran dalam membangun kota. Ketika dia bikin misalnya karya seni, karya sastra, bikin film, dia merasa tidak butuh apa sih visi Quran dalam bidang perfilman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang sedang dia jalani ini ya tidak ada hubungan dengan agama. Tapi seorang muslim yang mulai berpikir dengan mindset Quran, seluruh bidang kehidupan apapun yang Anda geluti, Anda mulai akan butuh mencari apa sih yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di bidang saya, walaupun bukan bidang tafsir, hadis ataupun bidang qiraat. Itulah pentingnya muslim mindset di bidang profesional Anda. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian.
Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.